Saya tanya, how much for a night gitu kan, berapa untuk semalam gitu. Me? No, the resort lah. Katanya dikirain dianya berapa untuk semalam kan? Ya, Anda, ya jangan serius sekali ya. Soalnya Anda kan baru sarapan, takutnya ngantuk gitu ya. Ya, saya tanya resortnya gitu kan, saya nggak nyebutin yang hover. Biasanya kalau nanya sama cewek, hover ya itu bahaya, Anda bisa ditempelin gitu ya. Jangan salah nanya. Saya bilang resortnya berapa? Oh murah katanya. Kalau dikurskan di Indonesia cuma 18 juta semalam. Saya pun jadi nelan ludah itu ada 18 juta. Jadi saya menikmati setiap detik. Oh berarti ini kalau misalnya 1 jam pertama ini udah berapa juta gitu kan? Jadi benar-benar saya nikmati. Nah saya jelasin sedikit. Mungkin kalau Anda pernah view Instagram saya, udah pernah saya post beberapa tentang resortnya lah. Di sana ada jacuzzi-nya lumayan besar. Ya sebesar ini lah, lumayan besar. Jadi Anda kalau misalnya buka selimut, males mandi, Anda tinggal buka pintu kamar, emang pintunya besar, kaca gitu, jendela besar gitu. Ya Anda tinggal nyelupin kaki di situ, hangat sendiri. Wah, asik ya. Biasanya kan pagi males mandi, betul nggak? Nah jadi kita emang enak berendam dulu. Jadi ada jacuzzi-nya dan wah kamarnya luar biasa besar dan ruang tamunya juga luas. Ya mungkin saya sudah post di Instagram, nanti Anda lihat di postingan agak-agak bawah lah. Dan ini ada hotelnya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Itu hotelnya. Hotelnya juga begitu besar. Itu bintang 6 plus. Ya biasa Anda tahu kalau misalnya hotel sekarang ini paling besar bintang berapa? 5. Ini bintang 6 plus, sudah tertinggi. Jadi nggak ada bintang 7, puyeng nanti ya. Nah, apalagi bintang 8 ya. Ya, itu peringkat tertinggi nasional. Ya, kalau misalnya hotel bintang 6 plus sudah tertinggi. Ya, saya cobain saat itu kolam renangnya. Ya, siapa yang tadi pagi berenang? Rata-rata masih banyak berenang nih ya. Kebanyakan telat gitu ya. Ya, kolam renangnya itu ada sekitar 8 spot yang berbeda. Ngerti ya? Jadi ada 8 kolam. Jadi ada yang model bisa mijit-mijit, airnya bisa mijit gitu. Wah asik. Jadi saya bisa ngabisin 3 jam di kolam renang doang. Nah terus ada juga kolam renangnya yang ada kayak air terjun gitu. Jadi beda-beda sensasinya. Jadi setiap kolamnya itu beda-beda sensasinya. Dan warnanya juga beda-beda. Jadi ada lampunya gitu di dalamnya. Nah, Anda nanti harus wajib lah nikmati perusahaannya sebesar apa, sehebat apa. Oke, kita beralih ke rumahnya misteri, berhubung dekat gitu ya. Nah rumah misteri juga sangat besar. Saya dengar ada ratusan kamar di rumahnya. Rumahnya misteri. Dan ini rumahnya misteri itu di tengah danau. Ya kalau di OP kan jarang jelasin ya, makanya saya jelasin sedikit gitu. Nah biar Anda ada, oh gitu ya perusahaan yang sebesar itu. Nah ini di tengah danau. Jadi untuk keliling ke rumah misteri ini aja habis waktu saya hitung sekitar 30-40 menit. Ya, jadi ini halamannya luas banget. Jadi kalau Anda nggak ikut bisa kesasar. Jadi luas banget. Dan saya dengar ada sekitar tukang kebunnya aja puluhan gitu. Jadi begitu besar rumah Mr. Rudi. Nah ini tempat konferensi biasa dibuat acara. Dan ini bisa nampung puluhan ribu orang. Dan ini ada bendera di setiap negara. Dan lambang singanya di mana? Persis di sini. Nah jadi lambang singa di sini ada kolamnya juga. Ya, jadi Anda nanti kalau datang ke sana wajib foto di sini. Tapi untuk cari spot biar orangnya sepi agak susah emang. Ya. Nah, nanti Anda cari spot yang bagus lah kamu foto di sini. Nah, ini gedung bagi para pekerjanya biasanya. Jadi kan ada manajer produk-produknya atau apalah gitu. Nah, itu gedungnya. Dan ini pabrik-pabriknya. Dan yang paling capek itu kalau kita mau ngelilingi pabriknya. Dan rata-rata udah otomatis semuanya, jadi nggak ada manusianya. Jadi semuanya udah pakai mesin. Jadi emang begitu higienis dan ruangannya sangat tertutup. Jadi produk kita emang terjamin keasliannya, terjamin produksinya sangat baik gitu. Jadi nanti kalau Anda lihat dengan mata kepala sendiri rasanya, oh wajar perusahaan ini sehebat ini sebesar ini. Karena untuk Anda tahu nanti saya akan dibahas di sesi produk, banyak perusahaan lain hari ini itu bukan produk mereka. Makanya baru jalan 1 tahun udah tutup, udah bangkrut. Kenapa? Karena yang mereka ajak kerjasama untuk nyeplay produk ke perusahaan mereka ditawarkan harga lebih mahal oleh perusahaan MM lain. Nah maka bahaya kalau nggak produksi sendiri. Sedangkan kita rata-rata banyak produksi sendiri nih semua. Ya, oke. Next Pak. Jadi perusahaannya udah besar dan kuat. Nah ini foto saya di depan perusahaannya. Nah, wah. Jadi Anda wajib
foto lah. Ini rambut saya dulu masih jingkrang. Ya makanya nih segala bentuk rambut saya harus foto di sini ya. Tidak bercanda. Ya, jadi ini perusahaannya itu begitu besar. Kalau Anda hari ini distributor TNC, beberapa distributor TNC, ketika nanti dibuka kualifikasi China lagi, itu udah harga mati lah, wajib tembus lah. Kenapa? Karena beliefnya itu beda loh. Kalau Anda udah perusahaannya, ketika Anda ngejelasin ke prospek, beliefnya sangat berbeda. Kalaupun prospek negatif, Anda yang akan ikut ketawain dia. Ah, kasihan lu nggak jadi jutawan nantinya, kan gitu. Nah, jadi udah beda beliefnya. Jadi nggak mungkin Anda mentalnya jiut ketika ditolak. Jadi ini enaknya Bapak Ibu, kalau Anda sudah datang ke perusahaan langsung. Makanya orang yang datang ke perusahaannya sama ke luar negeri, mungkin ke Korea ataupun ke Australia, itu berbeda. Karena ini nanti ketika nanti dibuka kualifikasi ke Cina, itu bukan masalah luar negerinya lagi. Tapi ini masalah harga diri dan Anda sudah mengunjungi perusahaannya. Itu dia. Oke, next Pak. Nah, yang paling penting selanjutnya, perusahaan kita sudah masuk APLI dan juga halal MUI. Ya, mayoritas kalau di Indonesia sendiri 90% kan Muslim ya. Jadi mungkin kalau prospek Anda, walaupun mungkin kita hari ini ya non Muslim, ya prospek mungkin Muslim lebih gampang kita presentasi. Karena apa? Sudah ada halal MUI-nya. Dan hanya sedikit perusahaan MLM di Indonesia ini yang memiliki sertifikat halal MUI, bahkan apalagi video. Kalau untuk video itu bisa dihitung tangan, Bapak Ibu. Bisa dihitung tangan. Perusahaan yang ada video tentang penyerahan sertifikat halal MUI-nya bisa dihitung tangan. Saya udah pernah searching semuanya. Tapi kalau sertifikatnya mungkin bisa puluhan. Kalau sertifikat halal MUI-nya. Tapi kalau video itu sangat jarang, bisa dihitung tangan. Kebayang nggak? Dan kita salah satu perusahaan yang udah lebih dari satu kali penyerahan dan dokumentasi tentang halal MUI-nya. Bahkan Ma'ruf Amin langsung ketua Dewan MUI Syariah langsung menjelaskan gitu kenapa ini halal gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Karena banyak mungkin yang bertanya-tanya, mungkin teman-teman Anda, siapapun hari ini yang bertanya tentang kehalalannya. Bahkan mungkin udah kita tunjukkan video pun masih banyak bertanya. Kalau saya nih ya, tips dari saya. Kalau ada orang yang debatkan, ya itu MUI bisa aja MUI salah kan gitu. Ya kalau saya bilang ya mungkin jadi nggak usah didebat, dukungin aja sambil ya ngomongin nyinyir aja. Oh ya mungkin Anda benar gitu, MUI salah. Ya mungkin Anda lebih pintar, lebih banyak ilmunya. Tapi setahu saya dalam agama saya, nahi anil munkar itu wajib, betul nggak? Amal ma'ruf nahi munkar itu wajib. Jadi menyuruh kebaikan kepada melarang tentang keburukan itu wajib. Makanya kalau kamu udah tahu ini mungkin haram menurut kamu, saran saya kamu protes dan ajak beberapa teman kamu untuk protes kalau ini haram. Jangan cuma diam aja. Kamu harus buat sebuah komplotan. Kalau misalnya MUI salah, Ma'ruf Amin salah, kamu naikin ke tweet kamu naikin ke Facebook kamu naikin ke Instagram kamu. Silahkan. Jangan cuma bilang aja haramnya. Karena kamu udah tahu haram, kalau kamu nggak ikut cegah dosa hukumnya. Jadi kita dukung balik itu. Oh iya mungkin kamu bener, saya dukung kamu. Tapi tolong, saya nih yang ilmunya terlalu sedikit, nggak tahu apa, tolong selamatkan saya gitu. Itu dia. Jadi jangan dipatahin, jangan dilawan. Biasa kalau dilawan dia defend gitu kan. Nah, jadi untuk halal MUI ini saya sendiri sangat bersyukur perusahaan kita udah punya sertifikat halal MUI. Ya, kalau misalnya penjelasan logiknya ataupun yang masuk akalnya apa? Kita jelas, hari ini dalam Islam itu untuk jual beli itu harus ada barangnya. Kita ada barangnya, betul ya? Terus ada ibaratnya transaksinya, bahkan kita ada harga modalnya lagi. Pernah nggak Anda jualan gini? Kalau menurut saya Pak, lebih halal ini daripada jualan di luaran. Maaf. Kenapa? Misalnya di luaran beli baju, pernah dikasih tahu nggak harga modalnya berapa? Pernah dikasih tahu. Di sini ada harga modalnya nggak? Ada harga modalnya. Jadi ketika saya jual, saya langsung bilang sama misalnya ada konsumen nih. Dia biasanya langsung beli. Biasanya kan minta kurang. Biasanya saya kasih harga konsumen dulu nih. Ini harga konsumennya. Harga distributornya segini Bu. Saya cuma dapat sekian persen. Jadi poin saya bilang. Oh gitu. Dia langsung beli biasanya. Itu karena jelas Bu. Saya langsung jelasin ke konsumen. Saya jarang banget closing konsumen itu di bawah 1 juta, jarang. Saya langsung makanya kalau Anda pernah nengok story Instagram saya, itu bisa berapa produk. Kenapa bisa banyak closing produknya? Ya karena saya emang konsumtif produk seperti yang saya jelaskan kemarin. Saya ngabisin produk untuk saya dan orang tua saya itu bisa di atas 5 juta setiap bulannya. Dan saya emang nggak pernah hitung-hitungan kalau untuk kesehatan. Emang betul-betul maniak. Kalau Anda nggak percaya, ya Anda boleh minta buktinya, saya
saya bawa turun produk-produk saya tuh, yang saya bawa aja nih. Yang saya bawa aja mungkin totalnya hampir 3 juta yang saya bawa rutin. Gitu. Jadi emang kenapa saya bisa closing produk sampai jutaan setiap saya jumpa konsumen? Karena beliefnya kuat. Bahkan keseringan orang yang nggak punya duit yang closing, bukan orang kaya. Misalnya nih orang-orang kampung nih datang nih pakai mobil, kalau mobil apa ya? Kalau di Aceh itu L300. Ya, mobil minibus lah, minibus kecil. Itu datangnya sekitar 12 orang. Satu pasien saya ngambil untuk check up-nya 100.000. Udah 1,2 untuk check up doang gitu kan. Udah 1,2 per orangnya, kalau misalnya omset 1 jutanya udah 12 juta. Jadi asik banget. Ya, jadi biasa kalau dari kampung datang itu udah terkenal tuh. Tabib Miftah ya gitu kan. Tabib Miftah itu. Dokter herbal ya. Ya udah sangat terkenal kalau di Aceh itu. Ya, jadi hal-hal yang ini ya sangat penting. Bahkan pasien-pasien saya di Aceh sendiri itu ada ketua taspen dan itu orang ahli sunnah, jenggotan, jidatnya hitam gitu. Nah makanya saya kalau misalnya ada yang tanya, ini halal nggak? Saya langsung nampakin foto-foto sama pasien-pasien saya lain yang ada alim. Ada yang penceramah hampir puluhan masjid beliau yang ceramah. Dan beliau tuh nggak bisa jalan udah, biasa kan imam masjid nih. Jadi waktu beliau sembuh itu rata-rata pada nanyain. Dan saya langsung diundang untuk check up semua jamaah masjidnya. Wah itu asik. Dan biasanya Pak, yang paling banyak bacot ini, yang sosok alim ini loh. Ustadznya seperti beliau aja, saya langsung nampain video Pak Arfamin. Oh kalau ada Pak Arfamin kasih tahu seperti itu, tutup laptopnya, saya langsung percaya. Bener. Tapi kalau misalnya yang setengah-setengah nih ilmunya, udah kita nampain pun, nah itu MUI bisa jadi orang lebih pintar seperti yang lainnya ngomong gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi maklum kalau Anda jumpai di lapangan nanti yang banyak bacot, biasa ilmunya setengah gitu. Jadi disenyumin aja, ya. Nah, itu Anda sering jumpain. Yang masuk APLI ini juga sangat penting. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Banyak hari ini perusahaan-perusahaan mereka ketika nggak masuk APLI berkata seperti ini. Ya untuk apa masuk APLI? Itu kan sebuah organisasi. Contoh, kita di sekolah nih, kita nggak masuk organisasi. Apakah kita nggak termasuk siswa di situ atau mahasiswa di situ? Kan enggak. Ini cara mereka mematahkan pendapat kita. Karena saya sering menemui sama kompetitor yang sok-sok mendebat gitu. Terus saya tanya balik, APLI ini, Anda lihat perusahaan-perusahaan besar. MUI masuk APLI nggak? Masuk. Ini salah satu perusahaan terbesar hari ini di Indonesia. Semua perusahaan-perusahaan bagus yang punya sertifikat halal masuk. Kenapa perusahaan Anda nggak masuk? Kan nggak bayar kalau masuk pun. Langsung dia diam. Orang kalau dengan masuk ini, apa ibaratnya kerugiannya apa? Nggak ada. Terus kalau nggak ada kerugian, perusahaan kamu nggak masuk kenapa? Kamu dibodohin sama apa kamu? Bener saya bilang. Langsung saya gituin. Nah, jadi perusahaan kamu bukan nggak mau masuk, emang dia minta masuk pun sogok pun nggak bisa masuk, saya bilang. Jadi dibalikkanlah fakta kalau bahwasannya nggak perlu masuk APLI ini. Bukan nggak perlu, nggak bisa masuk. Kalau misalnya bisa pun, ya apa salahnya? Sehingga ketika nanti ketemu sama prospek, ketika ada yang bertanya masuk APLI apa enggak, tinggal tanya ada, udah kan jelas. Tapi kenapa hari ini perusahaan kamu nggak masuk APLI? Karena emang nggak diizinkan untuk masuk. Jadi APLI ini bukan hanya sebuah organisasi, tapi yang memantau bahwasannya pembagian hasil dari bisnisnya betul-betul masuk akal nggak? Adil enggak? Dan sesuai dengan kalau dari Islam syariah enggak gitu. Jadi APLI ini sangat penting. Makanya kalau perusahaan-perusahaan di luaran sangat sedikit yang hari ini masuk APLI. Bahkan yang mengaku-mengaku di Instagram hari ini networker, the legend networker, tahap apa gitu. Nah, dan saya banyak lihat ya banyak fake-nya juga. Mobilnya ternyata nggak dibeli. Ya, itu ada perusahaan luaran, mobilnya nggak dibeli, disewain. Nah, dan makanya biasa platnya ditutup-tutupin tuh. Biar nggak bisa dilacak. Saya nggak usah sebutin lah nama MLM satu persatu, ngeri soalnya, ya, wah itu bahaya. Gayanya nih Lamborghini, ternyata Lamborghini-nya disewa selama 5 tahun. Lamborghini loh, disewa 5 tahun. Yang punyanya orang Bali, orang yang ngerjain MLM-nya orang Surabaya. Namanya nggak usah saya sebutin. Oke, dah kita next saja. Jadi ngeri. Maka saya kompetitor saya tahu semuanya. Produk bergerak di kesehatan, ya penting. Kenapa? Produk kalau bergerak di kesehatan, insya Allah akan bertahan sangat lama dan sampai kapanpun selama manusia ada. Karena kalau ditanyakan apa yang paling penting dalam hidup nih, kesehatan, betul ya? Walaupun kalau misalnya ada anaknya yang kecelakaan ditanya motornya nggak kenapa-napa ya, betul ya? Walaupun dibilang kesehatan itu penting, tapi ya nggak bisa kita pungkiri
Untuk kesehatan nih orang rela jual rumah, jual tanah, jual apa aja untuk tetap sehat. Bahkan mungkin kalau hadiri GOP saya atau VS saya pernah sakit parah Bapak Ibu, pernah kecelakaan. Untuk saya sembuh selama 3 bulan total, orang tua saya harus jual apa yang ada, harus utang ke sana ke sini. Ya, jadi punya utang, wah puluhan juta saat itu. Nah, terus harganya bersahabat. Jujur, produk di TNC ini termasuk paling murah. Kemarin saya jumpa sama salah satu pasien saya lagi, orang Jakarta, wanita. Nah, dia baru beli produk kesehatan satu macam. Itu untuk lambungnya, ya, untuk lambungnya, lambungnya lebih ke lambung sih dia konsumsi, karena ada menderita parah, karena dia suka mabuk-mabukan. Ya, jadi wanita, maaf ya, wanita ya jarang hidup lihat matahari lah, ya. Seringnya lebih lihat rembulan sama lampu kelap-kelip, ya. Nah, jadi ya wajar banyak duitnya kan gitu kan. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Singkat cerita dia kasih tahu, ya aku baru beli nih produknya 23 juta, bagus sih. Saya bilang, kamu konsumsi produk di TNC, harganya mungkin 1-2 juta aja selama 2 bulan. Kalau nggak sembuh saya gratisin uang kembali. Saya langsung gitu. Oh iya, waduh nyesal juga kata dia. 23 juta dikurang 2 juta, 21 juta lumayan katanya kan untuk beli cincin Frank & Co. Karena biasa sosialita itu gayanya branding cincin-cincin gitu. Ya, wah kasihan banget kalau di luaran produknya bisa sangat mahal Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka bisa closing? Karena mereka pede. Makanya Anda wajib datang ke perusahaannya biar pede. Dan biasa ketika Anda udah berhasil closing sekali, itu ketagihan. Saya setiap, maaf ya, tapi nggak harus dicontoh. Saya closing orang, saya selalu bilang, garansi uang kembali kalau nggak sembuh. Tapi ya nggak harus Anda contoh. Karena ini saking pede saya, dari ratusan pasien yang saya tanganin, paling yang nggak cocok ya, paling 1-2 orang ya, pasti ada, nggak mungkin nggak, betul nggak? Tapi sangat jarang. Maka setiap saya ngomong, Bu, Ibu berobat kemanapun, berani nggak dikasih uang kembali? Atau operasi deh, berani nggak dikasih uang kembali? Ada. Saya hari ini gratis, maka nggak mungkin nggak closing kalau mau saya. Tapi emang nggak dianjur kalau perusahaan kan? Saya berani ngambil resiko. Karena ini belief saya udah kuat. Makanya Anda tinggal tingkatkan belief Anda. Ya, oke. Harganya bersahabat, wah sangat bersahabat lah. Produk kita ini dari puluhan ribu bahkan ada ya. Tapi kalau untuk kesehatan mungkin dari 100.000, itu sangat murah kalau untuk kesehatan. Kalau Anda tahu Bapak Ibu, sangat murah. Nyokap saya itu sakit parah, harus operasi detik itu juga. Saya kasih produk ini. Pas dicek, salah satu penyakitnya ada kista juga saat itu. Pas dicek di Penang, rumah sakit Penang luar negeri, itu langsung hilang kistanya. Sampai dokternya tanya, heran sendiri kok bisa sembuh. Nah, bahkan ada salah satu pasien saya udah sakitnya parah juga, pembengkakan di jantung. Jadi kalau pembengkakan jantung ini bukan penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan jantungnya susah ngaliran darah, bukan. Pembengkakan jantung ini sangat jarang. Kata dokter itu hanya sekitar 1% kemungkinan untuk sembuh kalau dioperasi. Saat itu diminta di rumah sakit Jakarta 160 juta. Jadi ibu ini yang bukan masalah duit, uangnya sangat banyak, saya tahu. Tapi karena ketika dokter ngomong, Bu, ini bisa kita operasi, tapi kemungkinan cuma 1% selamat. Kira-kira kalau Anda jadi ibu ini, Anda ngomong apa? 1%. Mau uang Anda sebanyak apapun, berani nggak? Nggak berani. Jadi akhirnya dia cari. Ibu ini bahkan ngomong aja udah capek. Bukan jalan. Ngomong aja udah capek, nggak sanggup ngomong. Ya, saya closing saat itu sekitar 4-5 jutaan. Itu closing yang pertama saya. Repeat order sekitar segitu juga sampai 3 kali. Tapi yang pertama kali yang 4 jutaan itu langsung dia bilang, saya biasa setelah sholat subuh saya jalan kaki. Naik motor. Tapi saya coba kemarin jalan kaki. Di antara mana aja saya kalau sholat subuh. Saya coba jalan kaki, nggak terasa capek. Apalagi ngomong, wah langsung percaya dia. Karena nggak terasa capek lagi. Tapi dia nggak pernah ngecek lagi ke dokter. Aku disuruh operasi lagi katanya. Dan sampai sekarang dia nggak ngecek lagi. Tapi alhamdulillah udah kesehatannya sangat membaik katanya. Karena dia takut kalau di dokter tuh kita takutin harus operasi segera cepet gitu kan. Saya nggak ngerti juga gitu kenapa seperti itu. Ya, tapi ya inilah hebatnya produk kita. Harganya sangat bersahabat. Terus banyak variasi Bapak Ibu. Nah ini sangat unik, kenapa banyak variasi. Hari ini saya pernah dengar ya ahli toto, dia bermain di toto wajah aja, betul ya? Betul. Dan omsetnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Ahli peninggi badan, ya bisa ratusan juta juga, gitu kan?
Ahli masker spirulina, spirulina, ya. Karena banyak konsumen yang nanya, Kak, masker spirulinanya berapa? Bahkan ada yang nanya, Kak, masker spiritualnya berapa? Spiritual. Benar nggak? Yang jual masker masih pernah dengar pertanyaan ini ya? Iya, betul katanya gitu ya. Nah, spiritual. saya juga nggak tahu spiritual jadi spiritual, saya juga nggak tahu. Mungkin malamnya dia baru nonton ya ini ya, apa tuh yang lambaikan tangan itu ya, uji nyali mungkin. Ya, jadi ya kita bisa bermain dari produk apa aja. Dari kalau dulu pernah main kalung aura, beberapa distributor ada yang dulu main matras. Ya, dulu ada pemecah rekor, dia kurang omset selama 3 hari 400 juta dan dia buat buku juga. Dia kumpulin dolarnya 3 hari ini haram kalau kita ada jual produk selain matra. Ngerti nggak tuh leadernya? 3 hari 400 juta kurang omset untuk naik peringkat kualifikasi apa gitu. Dan dia ngarang buku dan dia tulis di bukunya. Ya saya nggak usah sebutin namanya dan ini memang kisah nyata. Dalam 3 hari dia bisa closing 400 juta. Yang 400 juta kalau matras 20 juta cuma 20 matras. Dia ada 20 orang online masing-masing 1 3 hari ini. Gampang kan? Nah ini tergantung beliefnya lagi. Jadi variasi produknya sangat menarik Bapak Ibu. Ya sangat menarik. Jadi Anda mau bermain di mana? Ya silakan. Dulu waktu matras dulu ya, saya bisa closing 1 bulan itu minimal 6 matras gitu. Dulu, waktu matras dulu itu sangat gampang Bapak Ibu untuk closing matras. Ya, kalau yang sekarang juga gampang sebenarnya. Tapi kalau dulu kan langsung dirasakan detik itu juga manfaatnya. Jadi variasi produk ini, wah luar biasa sangat membantu lah. Saya lihat ada yang juga spesialis untuk kesuburan. Ya, biar ibu-ibu yang hari ini belum banyak dikasih momongan bisa dikasih momongan. Jadi semua ada spesialisnya nih. Produk-produk kita ini. Sedangkan di perusahaan lain biasa produknya cuma 1-2 macam. Jadi kalau nggak ahli di A, di B, udah nggak ada pilihan lain. Dan dia bingung. Jadi kalau misalnya di perusahaan kita ini dengan banyaknya variasi, Anda tinggal tanya. Anda mau main di kecantikan, di kesehatan kah? Ataupun ada juga yang bermain salah satu orang Medan, itu dia bisa omset 50 juta main cuma dari sampo doang. Penjualan pribadi setiap bulan 50 juta, main dari sampo doang. Saya juga baru tahu waktu saya ngisi acara di Padang Kedempuan. Saya kira kenapa sampo cepat habis, ternyata yang nyetoknya ibu itu. Iya, jadi aneka ragam Bapak Ibu yang jualannya. Inilah yang keunikan kalau kita banyak variasi produk dan semua produknya. Jadi kalau ada nanya produk di perusahaan ini yang terbagus mana, saya bingung. Soalnya bagus semua, betul nggak? Ya, ada nanya ya. Sertifikasinya lengkap. Ya, dan saya sendiri sudah berkunjung langsung perusahaan. Nanti Anda akan melihat museumnya sertifikat perusahaan kita. Jadi kalau ada yang nanya gimana, jadi nanti Anda fotoin di perusahaannya. Anda fotoin sambil nunjukin sertifikatnya satu persatu. Karena mungkin ada orang nggak percaya ketika dilihat di buku fotonya doang. Tapi ketika Anda nunjukin langsung, ya mungkin dia lebih percaya. Jadi sertifikatnya sangat lengkap. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Wah itu lengkap semuanya. Dan herbalnya 100%. Ini penting loh, herbal yang 100%. Kenapa? Kalau Anda lihat hari ini iklan di televisi semuanya, banyak produk yang hari ini obat, mereka sudah beralih ke herbal. Benar nggak? Ya. Jadi ini alami herbal biasanya di ujung iklannya, obat batuk alami herbal. Padahal herbalnya cuma 5%. Menurut ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan ilmu kesehatan, kalau produk itu mengandung herbal 5%, itu udah boleh disebut herbal. Jadi jangan salah. Jadi kalau ada yang bilang itu herbal, bisa jadi 5% herbal, kimianya 95%. Jangan salah. Tapi kalau kita 100% herbal, maka kalau ada yang nanya nih, pasien saya nanya, ini ada efek samping nggak? Kalau ibu tanya gitu, mungkin nggak saya bilang, oh ada efek samping. Nggak mungkin saya ngomong gitu, Bu. Saya nggak suka ngomong Bapak Ibu. Saya bilang sama pasien saya suka buktiin. Kebetulan saya emang konsumsi produk. Mungkin ada pasien datang siang. Oh siang berarti produk saya jadwalnya ini. Nih Bu, lihat saya konsumsi produknya. Kayak Renuvus pernah saya telan langsung 20 kapsul depan Ibu tuh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu, kita ngobrolnya 30 menit. Nanti kalau kenapa, rumah sakit terdekat situ Bu. Ya Ibu tuh langsung percaya, oh iya, nggak ada efek samping, 100% herbal. Jadi saya jarang menjawab pertanyaan dari konsumen. Saya langsung buktiin dan ya seperti itulah biasanya. Ya maka kalau Anda nggak bawa produk, ya gimana disebut distributor aktif lah. Bawa produk kemana-mana, biar gampang closingnya. Ya. Terus dari kerajaan Bapak Ibu. Kenapa dari kerajaan ini sangat menarik?
Karena seperti yang kita tahu, kalau produk dari kerajaan, uji cobanya ini bukan ke tikus, bukan ke kelinci, tapi langsung ke manusianya. Jadi langsung ke manusia. Jadi kalau misalnya manusianya nggak sembuh, ya dicoba ke manusia lain. Jadi kalau salah-salah kasih ke raja, dipenggal kepalanya. Ya kalau benar dikasih ya koin emas gitu saat itu mungkin. Jadi makanya kerajaan inilah yang membuat produk kita sangat hebat, sangat kuat. Dan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan lain atau kompetitor yang coba untuk ngelawan perusahaan kita, udah nggak bisa lagi. Soalnya udah ada 5.000 tahun ya lalu. Jadi nggak ada kompetitor yang hari ini, oh kita untuk ngalahinnya harus 5.000 tahun yang lalu. Keburu kiamat pak, ya kan? Tanda-tanda kiamat udah banyak nih, kali juga gitu. Ya, oke, next pak. Oke, kita bahas selanjutnya. Faktanya ya, ini ya sertifikatnya Anda pasti sudah sering lihat lah di slide OPP. Dari API-nya, WFDSI, dari peraih Nobel-Nobelnya, terus dari top 500 Asia Brand, dan lain-lainnya. Oke, next. Ya, ini foto saya di depan sertifikatnya semuanya. Nah, ini salah satu bagian sudut dari museum sertifikatnya. Jadi begitu banyak. Nanti Anda lihat sendiri lah. Oke, next Pak. Oke, marketing plan-nya ya. Jadi kalau membahas nampilannya mungkin ya agak sedikit bosan tapi ini penting. Ya, asing ngantuk Pak? Ya, santai dulu gitu ya. Ya, marketing plan-nya yang pertama transparan. Ya, transparan jadi benar-benar sangat jelas dari awal sudah jelaskan berapa persen yang akan kita dapat di awal, terus ketika naik peringkatnya akan dapat berapa lagi, ketika naik peringkatnya akan dapat berapa lagi, sampai di puncaknya dapat berapa persennya. Semuanya jelas. Makanya kalau ada NDT, Anda wajib perhatikan. Walaupun mungkin sedikit bosan nggak apa-apa, yang penting ngerti. Ya, transparan. Dan kita ini hybrid. Nah, karena apa hybrid ini penting Bapak Ibu? Kalau Anda pernah dengar sistemnya matahari, yang hari ini beberapa perusahaan masih menganut sistem matahari dan mereka nggak bertahan dan nama-namanya nggak kecium lagi, yang mereka mengaku perusahaan pertama MLM di dunia. Tapi namanya nggak kecium, gara-gara nggak berevolusi. Saya nggak usah sebut namanya apa, awalnya A, terakhirnya Y. Gitu kan? Gitu. Makanya terakhirnya why nggak pernah nampak lagi kan gitu kan? Ya bahaya. Kenapa? Mereka nggak berevolusi. Itu sistem matahari, jadi sangat lambat, Bapak Ibu. Ya karena harus dilebar terus gitu kan? Nah, sedangkan ada juga yang main binary. Binary ini banyak pemain biasanya yang bermain di sana. Saya banyak jumpain sama leader-leader money game, mereka loncat-loncat. Jadi udah habisin keuntungan dari perusahaan A, pindah ke perusahaan B. Karena pasti ya ibaratnya akan bangkrut perusahaannya kalau ada pemain di situ kalau mereka menganut sistem binary. Mungkin kalau Anda nggak pernah hitung-hitungan ya nggak perlu ngerti. Kalau saya udah pernah duduk sama leader-leader MLM yang udah ngasilin ratusan juta dan mereka ngakuin sendiri. Wah, ini hebat nih perusahaan TNC. Ketika saya pulang dari China, saya langsung duduk sama leader MLM tersebut. Kebetulan juga beberapa upline saya gitu kan. Tapi mereka nggak berani untuk positifkan saya gitu. Karena perusahaan mereka nggak ada halalnya. Gitu. Nah, jadi kita bahas masa marketing plan ya saat itu. Wah, ini hebat nih. Cuma mereka minder aja. Ya, untuk balik ke TNC. Ini hebat TNC nih. Kalau sistem hybrid ini belum ada di Indonesia katanya. Jadi TNC ini udah berpikir 10-20 tahun ke depan seperti apa. Jadi makanya kalau Anda lihat bonus leader dengan omset yang sama bisa naik bonus 3 kali lipat. Ini yang asiknya. Ya. Kemarin beberapa leader saya, yang mungkin ya ada di GOP saya dan kemarin juga saya sharingin, saya kehilangan beberapa bintang 8 sekaligus dan beberapa bros lain sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi grup saya rontok rata seperti tanah gara-gara cross lining ya, sesuai materinya Pak Sugeng ya tentang cross lining. Ini bahaya banget ngomongin upline ya, padahal yang ngomongin nggak benar akhirnya berhenti semuanya. Dan beberapa dari mereka mengira bonusnya jadi kecil. Tapi beberapa ada yang jumpain saya lagi, terus saya nampakin, langsung saya buka TMS di depan dia heran, Pak dolarnya kan kayaknya nggak terlalu banyak seperti dulu. Iya, sekarang dengan marketing plan sekarang nih, kita bisa dapat bonus sampai kedalaman berapapun. Jadi kita bisa sangat ikhlas membantu kedalaman berapapun, karena pairingnya luar biasa, hybrid ini. Dan kita bisa selebar apapun gitu. Jadi emang hybrid ini salah satu, menurut saya, wah kehebatan yang hampir nggak punya di perusahaan lain. Jadi ini sangat jarang kalau hybrid. Saya udah pernah jumpain sama MLM manapun yang hari ini ngaku-ngaku besar, tapi marketing plan-nya biasanya bisa ngalahin marketing plan kita. Nah, terus modalnya kecil,
Ya kalau Anda tahu modal dari perusahaan lain itu bisa puluhan juta. Bahkan salah satu yang hari ini yang ngaku-ngaku juga legendari terbesar yang nggak punya sertifikat halal bidah nggak masuk apli itu joinnya 23 juta. Dia coba untuk join saya. Aplikasi apa produknya Anda tahu apa? Aplikasi video, cuma untuk video call. Keuntungannya apa? Mereka bilang kalau pakai video call kita itu nggak lelet. Pertanyaan saya sekarang, seberapa sering Anda pakai LAN untuk video call sama WA untuk video call? Tapi jangan salah loh. Itu kalau dibuat pertemuan dia, itu seperti pertemuan VS kita. Maksud saya apa Pak? Di luaran sana Pak, banyak perusahaannya yang nggak bernilai harganya, banyak perusahaan yang nggak ada sertifikat halal MUI, nggak ada API, bahkan wah nggak diperhitungkan, tapi bisa closingin orang lebih banyak daripada kita closing. Kenapa? Karena pengembangan diri. Makanya hadir orang yang weekend seperti ini atau Poker Live itu sangat penting. Pengembangan dirinya. Makanya One Vision luar biasa sudah membentuk acara seperti ini untuk Anda semuanya. Aplaus buat One Vision. Benar Pak, saya heran Pak. 23 juta banyak yang join loh. Saya tanya produknya apa? Aplikasi. Terus per 6 bulan harus bayar untuk perpanjang. Jadi kalau misalnya kita download di Play Store atau App Store untuk perpanjang ini yang pemakaian aplikasinya, bayar lagi. Kalau tutup poin kita kan dapat produk. Ini cuma untuk memperpanjang pakai produknya loh. Ngerti nggak? Saya tanya berapa dolar itu? Per bulannya sekitar 1,6 untuk perpanjang itu. Tapi mereka bayar per 6 bulan. Ya kaliin lah 1,6 kali 6. Berapa tuh? Tapi dengan begitu, ya makanya bisa nyewa Lamborghini, bisa sewa ini, dan mereka cuma ngangkat nama mereka keren, lifestyle mereka keren gitu. Padahal nihil untuk produknya nggak bermanfaat, maaf kata gitu. Dan untuk orang join pun ya susah sebenarnya, tapi bisa juga gitu. Jadi maka kalau Anda hari ini menganggap PNC ini susah, Pak, Anda nggak menjumpai perusahaannya lebih susah, tapi mereka bisa close orang banyak Pak. Makanya Anda harus banyak jam terbangnya, biar Anda lebih pede, biar Anda lebih greget. Ya, oke. Terus tutup poin kecil. Tutup poin ini menurut saya sangat penting Bapak Ibu. Kalau saya bertanya sama Anda hari ini yang hadir ruangan ini, kalau Anda pernah buka kafe seperti saya, lebih enak mana? Pelanggan kita yang udah pernah beli, kita jaga, sama kita mencari pelanggan baru. Pelanggan yang udah pernah beli, kita jaga. Sama Bapak Ibu. Tutup poin ini secara nggak langsung ya, secara nggak langsung. Itu kan menjaga konsumen kita. Jadi kan ibarat tim kita adalah konsumen kita juga secara langsung, betul nggak? Jadi mereka untuk repeat order dan untuk membangun mental mereka untuk bisa jualan sedikit demi sedikit. Maka sangat masuk akal. Di luaran saya pernah jumpain nama perusahaannya awalnya C, terakhirnya C lagi. Ya, saya nggak usah sebut namanya Pak. Oh, pasti tahu ya. Yang ngaku perusahaannya besar di Indonesia. Ya, karena di luar negeri nggak ada perusahaannya. Ya yang mau saya kasih tahu, maka saya tahu semua marketing plan dari perusahaan lain. Makanya saya hari ini bisa bertahan di perusahaan ini. Jujur, saya nggak di follow up sama upline saya. Saya hari ini bertahan di perusahaan ini karena saya cari tahu MLM yang terbaik. Jadi nggak ada yang presentasiin saya untuk join MLM ini. Oh, saya belum ceritain. Oke, kita skip dikit. Sejarah saya join dari bisnis nih, saya kasih tahu sedikit sebenarnya. Saya udah pernah berhenti di bisnis ini dan saya nggak mau tahu lagi tentang bisnis ini. Waktu saya buka kafe, Anda tahu ya, saya buka kafe. Ketika saya buka kafe, ada orang yang buat seminar di lantai 2 kafe saya. Dia bisa nampung di kafe saya 300 orang kalau seminarnya. Ya seperti ini lah. Jadi dibilang sama yang buat acara, Pak, naik aja ke atas Pak. Nah, kan capek jaga kasir terus. Kebetulan hari itu saya kasir gitu. Dikirain bukan saya bosnya, ya gitu ya. Kan capek jaga kasir terus. Sok-sok dia mau buat saya dari employee jadi self employee. Padahal saya punyanya gitu kan. Kalau saya orangnya, oh yaudah, oke, saya suka belajar orang. Saya naiklah ke atas, di sana, oh seminarnya semangat Pak. Apa kabar? Dahsyat. Ya, Anda tahu ya nama Bapak. Ya. Apa kabar? Dahsyat. Ya, itu semangatnya Pak membara. Ya, walaupun saya di bawah Pak, terkejut-kejut pulang orangnya Pak. Biasa kali suaranya Pak. Ya, dahsyat katanya kan. Sekarang apa kabar? Hilang. Ya, nggak ada lagi perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi singkat cerita, disitulah saya terpikir, wah enak juga di jalan MLM ya. Akhirnya saya cari MLM terbaik seperti orang cari agama gitu. Saya datangin semua leader-leader di setiap daerah. Jadi kalau ada MLM apa, saya tidak tahu siapa leader, saya minta jumpa. Saya minta presentasiin A, B, C. Oh oke. Saya skip dulu.
nanti saya pelajari, saya bilang. Saya datang ke MM lain. Maka saya tahu semua bagian plan dari perusahaan apapun. Saya datang lagi ke perusahaan B. Saya tanya, leadernya mana, bonusnya berapa? Wah, itu kode etis dari perusahaan Pak, nggak boleh nampain. Kirain saya orang bodoh, saya tahu. Kalau kecil bilang kecil, jangan bilang saya nampain, saya bilang. Oh, berarti kalau dia nggak nampain, langsung saya skip. Saya pergi lagi. Pokoknya hampir sekitar 15 perusahaan yang ternama di Indonesia saya datangin. Bener, saya bilang. Semua saya datangin, maka leader mereka. Ketika mereka jumpa, kebetulan ada di Aceh itu gedung MLM kami namain. Jadi di gedung itu ada 5 gedung pertemuan. Dan di saat itu kebetulan semua MLM buat pertemuan. MLM yang ada nama di Aceh buat pertemuan di gedung itu. Jumpalah saya pakai jas. Ini kan kamu yang nanya kemarin kan? Iya, saya hari ini di sana. Mau join nggak? Itu mobil saya BMW depan. Wah, bingung dah. Nah, makanya tadi kalau jumpa sama tim-tim saya nggak berani untuk musik. Saya bilang, berani presentasi tim saya datang ke pertemuan Anda, saya bilang, semuanya saya mau debat sama leader Anda. Kalau Anda merasa benar, join ke saya. Kalau misalnya merasa salah, saya join ke dia. Langsung saya gituin, saya bilang, kalau ada yang berani, saya langsung datangi leader gitu. Nggak usah debat-debat di sini lah, kita debat di depan dolen kita. Saya kumpulin semua dolen saya, kumpulin semua dolen kamu. Oh, mari Pak. Kalau saya sedikit koleris Pak. Jadi saya bilang kan, kalau kita debat antara dua nggak rugi saya. Saya biasa kalau meeting 5 orang join, keuntungan lebih besar. Kalau saya debatin kamu, cuma join kamu rugi. Kalau mau sekalian kumpulin dolen kamu, saya kumpulin dolen saya. Kamu presentasi MM kamu, saya presentasi MM saya. Tapi kalau misalnya nanti grup kamu pindah ke saya semua, jangan salin saya. Langsung goyang Pak. Ampun. Ya. Mundur deh Pak, mundur bertahap. Oke, kita masuk ya tutup poin ini. Ya, tutup poin kecil ini sangat menarik Bapak Ibu, karena ini melatih para distributor untuk berani menjual. Karena kan ketika mereka joinin Platinum ataupun Gold kan menjual juga, betul nggak? Itu bisa belasan juta sama minimal 5-6 jutaan kan kalau Gold kan. Jadi kalau dengan tutup poin ini mereka udah terbentuk. Apalagi yang seperti saya bilang tadi, repeat order dari nanti kalau Anda udah bangun tim, maka kalau misalnya bonus Gold naik ke atas, itu untuk bonus penjualan aja, itu bisa di atas 20 juta, wah asik itu. Ya, dari tutup poin tim-tim kita aja loh. Makanya sangat penting untuk membangun tim untuk bisa jualan minimal PS pribadi, itu sangat penting. Untuk PS pribadi, tutup poin kecil. Karena beberapa perusahaan hari ini mereka mengaku-ngaku gini, di perusahaan kita nggak ada tutup poin. Pikirannya keren, saya bilang bodoh, itu bukan kelebihan, kekurangan. Saya tanya, kalau misalnya nggak ada tutup poin, kamu punya tim hari ini 1000 orang, terus mereka nggak ada tutup poin, untung apa rugi? Rugi sih. Makanya saya bilang nggak ada tutup poin kok bangga, itu kekurangan. Itu sama dengan bilang kan, kaki saya pinjam sebelah. Nah, bangga saya bilang, kamu, iya benar saya bilang. Jadi banyak perusahaan lain yang mereka ngira itu kelebihan mereka, pada kekurangan besar bagi perusahaannya. Maka Anda jangan mudah tergoda gitu. Ya, jadi tanyakan balik pertanyaan dengan pertanyaan, jangan dibantah dulu. Ya, tanyain balik saya bilang. Ya, oke, tutup poin kecil. Oke, ini yang perusahaan yang awalnya K terakhirnya K, itu tutup poin untuk orang yang baru gabung 1,8 juta. Jadi kalau bonus di awal masih 500.000, harus tutup poin 1,8, pening nggak? Pening Bapak Ibu. Bonus keluar 500.000, tapi harus keluar 1,8 juta dulu. Masa stres ya, sedangkan kita masih sangat kecil. Ya tutup poinnya, ini luar biasa. PV-nya besar. Saya pernah jumpain juga perusahaan A terakhirnya Y juga dan perusahaan lainnya. Itu PV-nya sangat kecil Bapak Ibu. Contoh, maka mereka biasa susah jawab pertanyaan saya. Produk di perusahaan kamu ada nggak produk yang harganya 100.000? Ada. Berapa saya dapat kalau saya baru gabung? Susah hitungnya katanya. Susah hitungnya apa terlalu kecil? Ya mungkin dapatnya 50 perak. Kan nggak ada mata uang 50 perak, betul nggak? Bingung dia jawabnya. Karena biasanya kalau produk mereka harganya 100.000, itu masuk poin PV itu cuma 15 PV. Jadi 100.000 kalau kita kan 91% rata-rata ya. Berarti yang masuk PV-nya 91.000. Kalau mereka mungkin bisa jadi ya 10.000. Dari 10.000 dapat persentasenya berapa? 3%. Jadi PV-nya ini sangat kecil. Persentase di awal besar. Kalau kita persentase di awal bintang 5 berapa? 2,8. Bintang 5. Kalau penjualan 10%. Mereka di awal itu 3%, itu pun kalau bulan itu omsetnya sekian.
Dan kita enaknya Bapak Ibu, persentase kita nggak pernah turun. Kalau Anda ada peringkat 8, berapa persentasenya? 30. Ya, anggap 30%. 30%. Jadi maaf kata bisnis itu bisa naik bisa turun, benar nggak? Kalaupun suatu hari bisnis Anda rontok seperti saya dulu, gitu, ya rontok. Tetapi ketika Anda jualan, Anda dapat 30% lumayan lega. Karena apa yang sudah Anda bangun sangat dihargai oleh perusahaan. Sedangkan di perusahaan kompetitor kita, Bapak Ibu, Anda mungkin sudah 5 tahun, tapi tetap dihitung berdasarkan omset. Kan lagi rontok nih. Ibaratnya udah lagi rontok, ketimpa tangga, ketimpa batu bata, ketimpa semuanya. Jadi lagi rontok, Anda kan nggak mungkin penjualan besar, kecil. Persentase turun lagi, dari mungkin 20% ya. Di mereka itu 20% yang paling tinggi. Dari 20% jadi 3%, udah omset kecil, persentase kecil, peringkat tinggi, sakit hati nggak? Sakit hati Pak. Jadi seperti nggak dihargai oleh perusahaannya, apa yang kita bangun. Sedangkan kita Pak, persentasenya di awal besar, dan makin besar, dan nggak pernah turun. Ini penting. Ini Anda harus betul-betul paham. Karena saya betul-betul menganalisa perusahaan-perusahaan kompetitor kita Pak. Nih persentasenya nggak pernah naik turun. Ya jadi sangat penting. Kalau omsetnya turun kan itu salah kita, betul nggak? Tapi perusahaan nggak pernah menaikkan turun persentase kita Pak. Ini luar biasa besar, hebat saham kita. Dan Dolen bisa melewati peringkat upland. Karena ada perusahaan di luaran Pak, mereka bilang di sini kita nggak ada peringkat. Kita sama semuanya. Itu tahu nggak kenapa? Itu secara langsung. Biar nggak bisa bedain Pak. Yang mana uplandnya tetap di atas, yang bawah tetap di bawah. Kalau kita kan bisa ada peringkat, ini penting Pak. Karena biar ada angkanya. Oh, dolarnya bintang 8, uplandnya masih bintang 7. Berarti bisa melewati. Mereka nggak ada peringkat. Ini mengatakan kalau itu kelebihan mereka. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada diskriminasi, nggak ada bintang-bintangan. Ya nggak ada bintang kejora, mereka bisa bilang gitu. Saya karena pernah menghadiri MLN-nya, karena mereka dendam kali sama kita. Ya, karena kalau misalnya yang besar dikecil-kecilkan, kalau yang kecil ngapain lagi? Ya kan, dikecil-kecilkan, udah kecil kan gitu kan. Makanya kalau banyak yang ngejek perusahaan kita, karena perusahaan kita besar. Jadi perlu dikecil-kecilkan, walaupun tetap besar, walaupun dikecil-kecilkan. Ya, jadi ini dah, Dolen bisa melewati peringkat upland. Kalau di perusahaan lain beberapa kompetitor kita, itu biasanya namanya disamarin. Nama peringkatnya, jadi biar nggak ketahuan yang mana peringkatnya tetap di atas terus, walaupun dolarnya capek, diperas-peras capek, tetap di bawah. Nah, beberapa emang nggak ada nama peringkatnya, jadi disebut aja leader sama elite leader dan lainnya. Ya, oke, next Pak, next. Ya, reward. Nah, ini menarik nih reward. Reward setiap tahunnya, jadi nggak pernah di skip nih, setiap tahunnya pasti ada reward dari perusahaan kita. Baik ya family car, luxury car sekarang nih ya. Dan ini lagi kualifikasi untuk 50.000 US dollar. Langsung dikasih fisiknya mobil loh. Seperti tahun saya. Wah tuh nampol. Ketika saya terima mobil Pak, 1.000 pun nggak keluar duit saya. Ini saya ceritain dikit. Bahkan saya saat itu sudah menyiapkan mobil touring untuk pengantara mobil dari Jakarta ke Banda Aceh. Itu 15 juta. Saya udah nyiapin uang tuh untuk diantarin mobil saya ke Banda Aceh 15 juta. Ternyata Pak, mobil saya nyampe depan rumah, dan itu cerita lucu. Jadi itu jam 6 subuh, jam 6 pagi. Ada yang gedor, saya tidurnya kebetulan di stokis. Ya, jadi emang udah prinsip saya, selama saya bangun bisnis sebelum nikah, saya harus tinggal di stokis. Jadi I'm ready for my team 24 hours. Ya kalau Anda lihat stokis saya, jam 3 pagi, tim saya ada yang mau datang, ayo, saya hajar, saya bilang. Saya udah 4 tahun tidurnya stokis, cuma beralaskan kasur tipis Pak. Yang kasurnya cuma 150.000. Lillahi ta'ala 150.000, udah 4 tahun. Kamar saya Pak, itu udah standar hotel saya desain. Tapi untuk menghindari rasa zona nyaman saya tidur di stokis dengan kasur cuma segitu Pak. Makanya udah terbiasa kalau saya misal bangunnya cepat, cuma tidur 2 jam, 1 jam itu udah terbiasa. Karena udah terlatih. Ya, tapi setiap saya liburan Pak, ya Anda lihat sendiri lah story saya. Hotel saya tuh wah. Yang kemarin saya kira itu adalah Pahit Pak, standar hotel di Eropa Pak. Itu semalamnya 900 ribuan. Saya nginap berapa malam ya sebelum di Jogja? 4 malam, ya dikali aja lah, 9 kali 4, 3,6 untuk hotel aja. Belum lagi untuk tur saya sendiri, saya langsung sewa orangnya dan lainnya. Saya bisa ngabisin sekali liburan ya, ada yang hitung sendiri lah. Kalau liburan saya benar-benar menikmati hotelnya Pak. Tapi kalau di Aceh Pak, saya betul-betul mau berjuang Pak. Ketika berjuang, saya berjuang gila-gilaan. Ketika menikmati, saya menikmati juga. Nah, itu kan asik gitu. Nah, oke.
Reward setiap tahunnya. Jadi saya udah nyiapkan duit nih ceritanya, udah siapkan duit untuk tour. Ternyata pagi-pagi digedor. Terus dia tanyain, maaf Pak Miftahnya ada? Katanya, karena kan namanya kan kepada Pak Miftah. Miftah. Bapaknya ada? Ditanyain bapaknya ada. Saya bilang ini Miftahnya gitu. Oh bapak masih muda kali kok. Iya. Saya bilang, ya itu mobil saya kan? Iya. Mobilnya luar biasa. Itu saya ada videoin. Ketika mama saya langsung telepon mama saya langsung datang ke kantornya, ke stokis. Ya itu senyum-senyumnya beda saya lihat. Ketika mobilnya diturunin pelan-pelan dari mobil turun, wah mama saya tersenyum bangga. Dan satu hari itu akan menjadi hari Anda, Bapak Ibu. Ya, dimana semua lunas, semua penolakan, semua penderitaan, hujan, badai, semuanya lunas, Bapak Ibu. Nah, itu ketika Anda melihat senyuman orang tua Anda, wah, semuanya lunas. Karena mungkin ada yang tanya-tanya, Miftah kuliah di mana, gitu kan? Ya, sekarang nggak pernah ditanyain lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi emang betul-betul wah luar biasa. Mobilnya rewardnya 100%, jadi touringnya pun dibayarin oleh perusahaan. Dan untuk pengurusan balik nama dan lain-lainnya, itu langsung orang showroom BMW telepon saya, Pak, tolong Bapak ngurusin berapa biayanya, nanti langsung klaim ke kita transfer uangnya. Saat itu saya untuk balik nama, untuk plat dan lain habis 83 juta. Jadi udah oke semua bilnya, untuk balik nama 83 juta, saya kirim fotonya semuanya, saya kirimin, ditransfer segitu Pak, nggak kurang 1000 pun. Jadi kalau ada dibilang mobilnya dikasih DP doang, terus pajaknya ngurus sendiri, terus harus cicilnya lagi dan BPKB-nya ditahan, bullshit semuanya. Saya udah terima sendiri. Kalau Anda mau lihat BPKB-nya, saya ada fotoin tuh. BPKB-nya ada sama saya. Nah, jadi rewardnya ini emang luar biasa. Dari perusahaan kita ini emang dikasih langsung, ya bukan seperti yang diiming-iming di luaran. Kita betul-betul sesuai yang dijanjikan rewardnya. Itu yang perlu Anda ketahui dan yang membuat saya hari ini benar-benar Pak bersyukur ada di perusahaan seintegritas ini Pak. Nah, terus sesuai dengan peringkat. Jadi reward ini menariknya sesuai peringkat gini Bapak Ibu. Kalau Anda lagi ngejalur serikat, biasanya perusahaan sering ngeluarin untuk promo-promo yang di bawah juga. Jadi kalau Anda tahu biaya iklan di luaran itu sangat mahal Bapak Ibu. Yang jualan online mungkin udah tahu. Sekali endorse artis berapa? Raffi Ahmad ada yang tahu berapa? Berapa? Sekali posting di feed-nya Raffi Ahmad ada yang tahu berapa? 40 juta. Berarti nampak nih jualan online-nya masih kurang. Nah, makanya nggak tahu ya. Oke, Raffi Ahmad tuh 40 juta sekali posting foto di feed-nya doang. Ya, jadi kalau Anda hari ini mau berbisnis konvensional secara nggak langsung di luaran, itu ngeluarin untuk biaya iklan sangat mahal. Sedangkan kita Pak, biaya iklannya yang ngeluarin perusahaan Pak. Ke tim kita yang nanti ada reward ke Cina, semangat nggak tim kita? Semangat. Ada reward motor nanti insya Allah akan buka lagi, amin ya. Nah, kalau banyak amin biasa nanti didengar Mr. Lee ya. Ya, kalau nanti ada reward banyak dari perusahaan kita, dolar kita kan pada semangat nih. Yang nikmatin siapa? Kita. Yang kasih iklannya siapa? Perusahaan Pak. Ini enaknya di perusahaan ini. Jadi kita nggak menyemangatin perusahaan dari uang kita sendiri. Nanti kalau kamu omsetnya sekian, saya beliin motor, kan susah, betul nggak? Tapi reward-rewardnya, iklan-iklannya udah ditanggung oleh perusahaan. Nah ini enaknya, sesuai peringkat ini. Jadi reward ini secara nggak langsung iklan untuk tim-tim kita nih. Jadi rewardnya sesuai dengan peringkat. Sehingga ketika kita ngejar target yang lebih besar, ya kita udah lebih gampang Bapak Ibu. Karena ada yang sesuai peringkat, seperti kita ngejar Tron, ada kualifikasi Royal Weekend dan lainnya. Jadi luar biasa, apalagi kita dibantu oleh One Vision saat ini, wah sangat terbantu, alhamdulillah. Dan ada motor, Success Street, Glory Liter dan lainnya, mobil niaga, jalur serikat. Jadi pastikan apapun kualifikasi dari perusahaan, Anda wajib tembus. Karena bukan masalah mungkin seperti Cina, saya udah 4 kali. Bukan masalah udah pernah pergi apa belum, tapi masalah mental seorang pemenang dibentuk dan dia pantang Bapak Ibu pernah kalah. Ya, kalau misalnya Anda pemenang, apapun kualifikasinya sekecil apapun, jangan pernah Anda mundur dari sebuah tantangan. Itu prinsip saya. Walaupun sekecil apapun, mungkin apa Anda. Kalau kamu royal bulan ini, saya beliin kemeja yang bagus. Udah ambil tantangan, siap Al. Saya buktikan saya royal. Nah, jadi ketika Anda suka tantangan dan Anda menerima tantangan dan Anda buktikan tantangan, biasanya reward besar apapun, itu udah terlintas pikiran Anda, saya pasti dapat. Karena saya sudah sering jadi pemenang. Makanya reward apapun atau tantangan sekecil apapun Anda lewatin. Saya lihat postingan Pak Hendra Cengceng.
Itu yang berprestasi dikasih pulpen marker. Nah, dia membentuk nih, bukan masalah, mungkin Anda bisa beli pulpen ya, tapi bukan masalah pulpen ya, penghargaan dan tantangannya wajib Anda penuhi, wajib Anda lewati. Jadi kalau ada sebuah tantangan dari upline Anda, sponsor Anda, atau dari perusahaan, wajib tembus. Bukan masalah nilainya ya, tapi masalah mental pemenangnya. Oke, sekali lagi plus buat Anda semua Bapak Ibu. Oke, kan Pak? Ya, ini ketika acara TIENS, konferensi internasional ya. Jadi konferensi kita internasional dan ini luar biasa Bapak Ibu. Karena untuk membuat konferensi internasional itu untuk minta izin ke suatu negara itu biasa sangat susah. Karena mereka betul-betul menyeleksi, nggak mau nanti kalau perusahaannya abal-abal mencemarkan nama baik negara mereka Bapak Ibu. Nggak mau gara-gara keuntungan kecil ada beberapa mungkin turis datang ke negaranya atau kotanya itu mencemarkan nama perusahaannya, nggak mau, nama negaranya. Maka dan kita Bapak Ibu, kalau Anda lihat bahkan beberapa negara langsung kirim surat kepada Mr. Lee untuk dibuat konferensi tahun ini di sini gitu. Ya. Jadi kalau bisa tahun ini, karena tahu kalau Mr. Lee buat konferensi dari berbagai negara datang ke negara tersebut itu untungnya negara tersebut bisa naik drastis. Perekonomian negara tersebut bisa sangat membaik. Jadi makanya kita ini ditunggu-tunggu nih oleh setiap negara untuk dibuat konferensinya. Anda beruntung Bapak Ibu berada di perusahaan sehebat dan sebesar ini. Ya, ini ketika acaranya ini kita masuk Guinness Book of Record. Jadi pembentukan nama tapi dengan orang. Ya, jadi terpanjang. Wah, hebat. Perusahaan kita bisa buat serapi ini, seramai ini, itu sangat hebat. Nah, bahkan saya kemarin itu waktu saya jalan-jalan di kota, mereka pada tahu semua perusahaan TIENS gara-gara ini. Jadi kalau tanya, where do you work? TIENS Internasional. Mereka, oh, ya saya udah nonton di televisi yang acaranya ini. Mereka langsung bilang gitu. Jadi perusahaan kita sangat terkenal, baik itu dari orang MLM sendiri, bahkan orang yang nggak ngerti MLM, oh itu MLM gitu. Sampai seperti itu. Nah, saking besarnya perusahaan kita. Dan bos kita itu masuk 7 bos, menurut on the spot 7 bos terroyal di Iya. Anda tahu ya terroyal ya. Jadi betul-betul nggak pelit gitu. Jadi benar-benar dia memberikan apresiasi kepada seluruh tim dari seluruh dunia. Jadi itu sangat penting menurut saya. Dan kita hari ini berada di perusahaan itu. Oke, next Pak. Iya. Ini mantan saya nih dari Tajikistan. Jadi kalau bilang jomblo, nggak jomblo saya. Ada, cuman di luar negeri. Ya, sana. Ya, ini salah satu distributor dari Tajikistan. Ya, wah, ya ginilah kalau distributor di luaran. Wih, makanya Anda harus tembus luar negeri. Yang senyum-senyum nih. Ya, biar Anda lihat ya, distributor luar negeri itu wah, luar biasa gitu. Ya, next Pak. Nah, ini ada juga Bu Ida Jamali. Ini waktu di Nice, Prancis. Ini salah satu orang yang sangat menginspirasi saya di saat itu. 2015 saya sangat terinspirasi sama beliau. Ya, kemarin saya baru ngisi di negara beliau juga. Dan beliau ya, saya kemarin ngisi di Tawau, Malaysia. Bu Ida Jamal ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi saat itu, ketika saya 2015, bonus saya masih di angka 30-40 juta, beliau udah 70 juta. Saya langsung minder. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, udah 70 juta. Saya masih 40 jutaan, Pak. Sedih. Saat itu, saya langsung, wah panas nih. Ini balik ke Indonesia akan hajar. Makanya ketika keluar negeri, Pak, bukan masalah jalan-jalan enaknya doang. Tapi visi Anda itu naiknya berkali-kali lipat. Karena Anda udah berkumpul dengan para pemenang, jadi Anda merasa, wah saya kecil kok gitu. Jadi Anda gas lagi, Anda hajar lagi. Ya, wah ini luar biasa. Next Pak. Next. Nggak punya rekening, diambil cash. Wah. Anda ditabok pakai duit apa pening nih. Jadi kalau ada prospek ibaratnya negatif, saya bilang tabok Bu, tabok pakai uang. Lemparin ke mukanya ya, biar poin enggak ya. Luar biasa. Nggak punya rekening, Anda punya rekening pas ngecek saldo ya kan? Langsung, maaf, tanggal tua. Woi. Sedih, waktu ngecek saldo, wah sedih. Ya ini beliau langsung ngambil cash gini, wah luar biasa. Oke, next Pak. Support system yang terakhir. Support system kita One Vision, ya seperti yang kita tahu, One Vision sangat banyak membantu hari ini yang nggak ngerti apa-apa, bahkan
sangat ya kita bilang culun, tapi bisa menjadi orang yang luar biasa. Jujur saya sendiri Bapak Ibu merasa hari ini World Vision ini sekolah kehidupan saya. Saya cuma tamatan SMA. Tetapi Bapak Ibu ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang hari ini S2, S3 luar negeri, saya betul-betul dihargai dari people skill saya, dari ya pengembangan diri saya, dan hari ini saya bisa berdiri, bahkan saya pernah berdiri di depan ribuan orang ketika ngisi seminar di berbagai kota. Ini alhamdulillah berkat One Vision. Sekali lagi open for One Vision. Besar kecilnya bisnis seseorang itu tergantung dengan tingkat pengembangan diri seseorang. Makanya kalau misalnya kata Pak Abdi Suwardin, saya sangat ingat dan melekat di pikiran saya. Kalau Anda mau membangun bisnis besar, bangun manusianya Bapak Ibu. Nah, manusia ini akan membangun bisnisnya. Bangun manusianya, kita bangun orang-orang di tim kita. Kita fokus membangun kualitas orang di bisnis kita, dan bisnis kita akan besar dengan sendirinya. Dan One Vision sudah menyiapkannya untuk standar orang dari awal sampai dengan menengah dan sampai dengan ke atas. Ya, dari seperti Anda harus wajib jadi CP dulu, dan Anda mungkin hari ini sudah buat acara CPD, betul? Ya, dan baru ada acara Royal, dan hari ini kita sedang menghadiri acara Royal Weekend. Dan pelatihan Royal Weekend ini sangat luar biasa, fasilitasnya, ilmu-ilmunya luar biasa, sehingga kita akan mempunyai mental yang luar biasa ketika kita keluar di ruangan dan kita akan hajar lagi. Jadi kalau saya bilang ini untuk ngecas baterai kita, baterai mental kita betul-betul sudah tercas. Sehingga ketika di lapangan, wah bisa hajar gila-gilaan lagi. Jadi One Vision ini sangat berpengaruh untuk support system sekolah bisnis kita. Dan dia udah menyiapkan segala dari alat-alat bantunya juga udah sangat lengkap. Makanya hari ini Anda ya yang belum nyetok alat bantu segera nyetok alat bantu. Yang namanya juga alat bantu. Ini sangat membantu kita dalam mengerjakan bisnis kita di lapangan. Karena kalau Anda pernah dengar Bapak Ibu, dan ini juga sudah sering disampaikan, orang join 80% karena di follow up. 10% langsung join di tempat, 10% langsung nolak, 80% harus di follow up. Cara follow up yang paling benar adalah dengan alat bantu. Dan Anda manfaatkan alat bantu dari One Vision. Maka kalau Anda hari ini masih sedikit tim Anda yang join, prospek Anda yang join, pasti kurangnya alat bantu yang Anda stok. Maka perbanyak stok alat bantu biar apa? Bisnis Anda makin besar. Jadi One Vision ini sangat berpengaruh untuk kebesaran bisnis Anda ke depan, untuk pengembangan bisnis Anda ke depan. Dan benar-benar manfaatin apa yang sudah dibuat oleh One Vision. Jadi gimana caranya Royal Weekend selanjutnya masing-masing kita bisa cetak minimal 4 atau 3 orang minimal. Sehingga apa? Nama yang terdengar Royal Weekend terbesar bukan lagi Bandung, di Jogja. Iya. One Vision di kota Jogja, Royal Weekend terbesar harus kota Jogja. Harusnya gitu kan, biar nyambung, kan asik. Ya, jadi Mbak Sita, Mbak Okti kan juga senang gitu ya. Pas lihat pesertanya rame, wah kan lebih asik. Ya, dari Pak Sugeng pun ya sebagai HC-nya juga wah kerepotan untuk cari gedungnya gitu ya. Ya.